Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri 177 Boto Tandre, Kecamatan Majaulam, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2440606172. Pada pembelajaran ini saya angkat tema menyambut usia balik di kelas 4 UPTD SD Negeri 177 Boto Tandre, Kecamatan Majaulam, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan semua di rumah? Sudah. Iya. Pada siang hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memasuki materi anak-anak, terlebih dahulu saya mau bertanya, apakah hadir semua? Hadir. Nah, ya, karena anak-anakku sekalian hadir pada siang hari ini, semuanya sudah hadir ya. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan bersama-sama dulu membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Dengan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, duduk yang rapih siap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki untuknya. Amin. Jadi sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya yaitu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Sekarang dalam materi ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu semua harus kita capai. Apa yang kita akan capai dalam mempelajari materi pendidikan, materi menyambut usia balik. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Jadi ini ada pertanyaan pemantik. Apakah tanda-tanda usia balik? Ya, itu ada tanda-tanda usia balik. Kemudian apa kewajiban yang harus dijalankan setelah mengalami atau memasuki usia balik? Apa yang perlu kita kerjakan setelah kita memasuki usia balik? Jadi anak-anakku sekalian, apakah di sini sudah ada yang tahu arti balik? Ya, apa? Tunggu balik. Balik
artinya Berubah. berubah. Jadi itu balik berubah. Apa yang berubah? Fisik. Fisik. Fisik toh apa yang dibilang fisik? Anggota badan. Lihat dulu toh waktunya kita masih kecil, kita hanya bisa baring saja. Yang cewek, kita hanya bisa baring saja. Setelah mengalami perkembangan, kita bisa berjalan, kemudian memasuki usia balik. Jadi balik artinya berubah. Perubahan fisik, perubahan cara berpikir, perubahan emosional. Pada pelajaran ini anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui ciri-ciri usia balik. Ciri-ciri usia balik. Dalam pelajaran kita ini, ciri-ciri usia balik itu ada 2. Ciri-ciri usia balik itu ada 2. Ada secara ciri-ciri usia balik secara ilmu fikih, ada juga ciri-ciri usia balik secara ilmu biologi. Sekarang, apakah itu fikih? Apakah itu fikih? Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum agama, termasuk ciri-ciri usia balik. Ciri-ciri usia balik. Siapa yang tahu ciri-ciri usia balik menurut ilmu fikih? Saya. Apa? Silakan. Mimpi basah. Iya, pada laki-laki ada mimpi basah. Mimpi basah. Kemudian Tumbuh jakun. ya, tumbuh jakun. Iya, tepuk tangan dulu yang meriah. Jadi ciri-ciri usia balik itu menurut ilmu fikih adalah mimpi basah. Mimpi basah. Ini mimpi basah terjadi pada anak laki. Kalau perempuan tidak mimpi basah. Jadi mimpi basah itu adalah pertanda seorang anak laki-laki memasuki usia balik. Itu mimpi basah, bukan ngompol ya, bukan ngompol. Jadi jangan disamakan ngompol sama mimpi basah. Kalau ngompol ya, kalau mimpi basah itu pertanda laki-laki sudah memasuki usia balik. Sedangkan perempuan, apa ciri-cirinya jika memasuki usia balik? Haid atau iya, haid atau menstruasi. Itu juga datang bulan. Ini haid atau menstruasi hanya terjadi pada anak perempuan. Berapa kali terjadi haid dalam 1 bulan? Satu kali. Untuk waktunya, jadi menstruasi itu hanya terjadi dalam 1 kali dalam 1 bulan, terjadi antara 4 sampai 6 hari. 4 sampai 6 hari. Jadi ini tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Termasuk tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang, apa lagi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi? Kalau tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, yaitu siapa yang tahu? Bersesang Rana. Bagi anak laki-laki, biasanya mereka akan mengalami pertumbuhan rambut di wajah dan tubuh. Kalau bagi perempuan, Sabri. Sedangkan bagi perempuan,
mereka akan mengalami pertumbuhan payudara. Jadi kalau menurut ilmu biologi, laki-laki itu tumbuh apa? Tumbuh rambut di daerah tertentu. Kemudian suara menjadi lebih dalam. Suara lebih menjadi. Biasa itu waktu tak kecil, anak-anak waktu tak kecil suaranya kita tunggu saya, tunggu saya. Pas sudah dewasa, tunggu saya. Itu perbedaannya. Kalau anak kecil itu suaranya kecil, tapi orang dewasa suaranya lebih mengembang. Kalau perempuan bentuk tubuhnya dulu ramping, sekarang ada lekuknya seperti ada payudara. Bagaimana, sudah paham sampai di sini? Paham. Ya, sebelum kita lanjut materi, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk P5. Silakan berdiri. Kasih tepuk dulu. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, hebat. Luar biasa, mantap. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, tidak usah kita takut, tidak usah kita takut menyambut usia balik, karena usia balik itu merupakan bagian dari pertumbuhan kita. Bagian dari pertumbuhan kita yang pasti kita akan lalui. Jadi kita harus siap menghadapi yang namanya usia balik. Kalau kita melihat orang yang sudah memasuki usia balik, kita harus bersyukur karena kita bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jangan kita malu kalau kita memasuki usia balik. Jangan kita takut. Kita tidak boleh takut jika kita akan mengalami usia balik, karena usia balik itu pasti akan dialami oleh semua umat manusia. Semua akan dialami oleh seluruh umat manusia yang makhluk hidup, mulai dari kecil sampai nenek, semua nanti akan mengalami yang namanya usia balik. Sebelum kita lanjut, kita berdiskusi dulu. Diskusi kita adalah apa sih yang harus kita kerjakan? Bila mana kita sudah memasuki usia balik? Karena Kenapa kita harus ketahui apa yang harus kita kerjakan bila kita memasuki usia balik? Karena di sana nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah memasuki usia balik itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya di bidang agama. Itu yang didiskusikan. Coba berdiskusi. Apa yang coba diskusikan. Kita berpikir apa yang mesti kita kerjakan bila sudah memasuki usia balik. Ya sudah? Sudah. Jadi orang yang memasuki usia balik itu tidak perlu dibully ya. Manakala ada teman kita yang sudah memasuki usia balik, kita tidak boleh membuli. Malah kita harus berteman dengan akrab.
Nah, sekarang hasil diskusinya saya mau tanyakan, apa konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh anak yang sudah memasuki usia balik? Kelompok 1 dulu. Konsekuensi daripada usia balik adalah kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Coba kelompok 1, apa konsekuensinya bila kita sudah memasuki usia balik? Konsekuensinya adalah kita harus menutup aurat. Iya, tepuk tangan. Ini yang pertama. Hasil diskusinya kelompok 1, nak. Kita dengar tuh hasil diskusinya kelompok 1 yaitu konsekuensi daripada orang yang sudah memasuki usia balik. Apa kelompok 1 kasih keras-kerasnya? Konsekuensi adalah sholat 5 waktu, menutup aurat, Iya, ada 2. menuntut Ya. ilmu. Iya, tepuk tangan. Kalau kelompok 2? Kelompok 2 apa konsekuensinya? Sholat 5 waktu. Konsekuensinya adalah Sholat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu, tepuk tangan. Apa lagi coba? Menutup aurat. Menutup aurat. Kelompok 3 apa lagi? Salat 5 waktu, menutup aurat, apa lagi? Berpuasa di bulan Ramadan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi anak-anakku semua di sini semuanya sudah siap menghadapi, semuanya sudah siap menyambut usia balik karena sudah dipahami semua konsekuensi apa yang harus dikerjakan bila mana sudah memasuki usia balik. Jadi konsekuensinya yang pertama yaitu menutup aurat. Jadi aurat itu anak-anakku tidak boleh diperlihatkan. Haram hukumnya kita memperlihatkan aurat. Haram hukumnya kita memperlihatkan aurat. Berarti aurat harus ditutup semuanya, anak-anakku pintar semua. Aurat harus ditutup. Coba bagaimana auratnya laki-laki? Auratnya laki-laki itu yang harus auratnya laki-laki itu yang harus ditutup mulai dari pusat sampai lutut. Wah, pintar sekali, tepuk tangan lagi. Jadi auratnya laki-laki itu yang harus ditutup pusat sampai lutut. Jadi bila mana kita keluar di sana berjalan-jalan, kita harus memakai baju. Tidak boleh kita bertelanjang dada. Kalau kita keluar di luar sana di jalan bertelanjang dada berarti memperlihatkan aurat. Jadi kita harus menutup itu pusat sampai lutut. Kita harus menutup itu pusat sampai lutut. Bila mana kita keluar tidak menutup itu, maka kita termasuk orang yang berdosa. Tepuk tangan. Nah, sekarang perempuannya lagi. Beda auratnya laki-laki dan perempuan. Sekarang bagaimana itu auratnya perempuan? Ujung kaki sampai kepala sampai ujung kaki. Iya, tepuk tangan. Jadi, coba diulang auratnya perempuan seluruh anggota badan. Jadi, auratnya perempuan itu seluruh anggota badan kecuali muka. Telapak tangan. Tepuk tangan lagi. Nah, itu. Jadi selain itu kita harus menutupnya.
Berarti perempuan dewasa itu, perempuan balik itu jika keluar jalan-jalan di luar harus pakai apa? Jilbab. Jilbab. Jadi jilbabnya jilbab yang Islami. Karena aurat perempuan itu harus ditutup. Auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi itu saja yang boleh terbuka, muka tak sama telapak tangan tak. Yang lainnya harus ditutup. Rambut harus ditutup dengan jilbab atau hijab. Iya. Jadi ini yang pertama yang harus kita ketahui anak-anakku sekalian. Kalau kita dewasa nanti kita harus menutup aurat. Jadi mulai saat ini biasakanlah kalau kita keluar kita menutup aurat sehingga pas dewasa nanti kita sudah tidak kaku lagi berjilbab atau berhijab. Iya, bagus sekali. Kemudian ini yang pertama tadi. Yang kedua, apa konsekuensinya bila mana kita sudah memasuki usia balik? Salat fardu menutup aurat. Iya, salat fardu. Jadi orang dewasa itu wajib hukumnya melaksanakan sholat. Wajib hukumnya melaksanakan sholat. Coba diskusikan anak-anakku. Sholat apa saja yang wajib kita kerjakan bila mana sudah dewasa? Apa? Salat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Menutup aurat. Nah, jadi sholat 5 Waktu. Apa saja yang termasuk sholat 5 waktu? 1, 2, 3. Bagus sekali. Jadi kalau kita mengerjakan ini semua, kita termasuk anak yang soleh dan soleha. Jadi sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3, sholat isya 4 rakaat. Jadi sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlah rakaatnya ada 17. Salat yang 17 rakaat inilah yang wajib kita kerjakan dalam sehari semalam. Kalau kita tidak melaksanakan, dapat dosa. Kalau kita hidup di dunia ini penuh dengan dosa, tempat kita di akhirat apa namanya? Neraka. Siapa yang mau di sini masuk neraka? Siapa di sini mau masuk surga? Bagus sekali. Semua ingin masuk surga. Apa yang harus kita kerjakan bila kita mau masuk surga? Menutup aurat. Jadi itu. Sekarang kembali kita berdiskusi lagi. Pertama tadi sudah menutup aurat. Kemudian sudah menutup aurat, mendirikan sholat 5 waktu. Apa lagi yang mesti kita kerjakan? Mencari Ilmu.
wajib hukumnya kita cari. Wajib hukumnya kita tuntut. Kenapa kita wajib menuntut ilmu? Supaya kita kalau besar tidak membodoh-bodohi orang. Apakah di sini ada yang mau dibodoh-bodohi? Iya. Siapa yang mau dibodoh-bodohi di sini? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya supaya orang lain tidak membodoh-bodohi kita? Apa yang harus kita kerjakan? Mencari ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan. Lebih khusus pengetahuan agama. Ya, jadi kita harus menuntut ilmu, terutama ilmu pengetahuan agama. Kenapa anak-anak wajib kita menuntut ilmu pengetahuan? Karena kalau kita tidak ada ilmu agama yang kita pahami, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan baik. Berarti kalau kita melaksanakan ibadah tanpa dengan ilmu pengetahuan, maka bisa saja sia-sia itu ibadah kita. Nah, kita tidak mau sia-sia ibadah atau kita beribadah ingin mendapatkan pahala. Kita belajar agama untuk mengetahui cara-cara beribadah supaya ibadah yang kita lakukan itu, ibadah yang kita kerjakan itu adalah bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Anak-anakku, ada yang mau bertanya? Ya. Apakah kita berdosa? Kalau kita tidak beribadah. Kalau kita tidak beribadah. Iya. Ya, pertanyaan kelompok 1 bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya kelompok 1, apakah kita berdosa bila kita tidak melaksanakan ibadah? Nah, begini jawabannya anak-anakku sekalian. Ibadah itu wajib hukumnya. Kalau saya bilang wajib, berarti kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Sekarang, bila mana kita sudah dewasa, baru kita melaksanakan ibadah, maka itu adalah ladang pahala untuk kita. Ya, ladang pahala untuk kita. Kalau pahala untuk kita, kapan dipetik hasilnya? Tentu hasilnya akan kita petik di akhirat kelak. Hasilnya kita akan petik di akhirat kelak. Ini orang yang sudah dewasa melaksanakan ibadah, maka pahalanya adalah surga. Janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita dimasukkan surga. Tapi apakah kita berdosa? Tentu kita berdosa. Kalau kita sudah dewasa tidak melaksanakan sholat, kalau kita sudah dewasa tidak menutup aurat, kalau kita sudah dewasa tidak menuntut ilmu, maka kita berdosa. Orang berdosa masuk neraka. Mau nggak masuk neraka? Tidak. Semua mau masuk Surga. Iya. Ada lagi pertanyaan? Jadi biasakanlah kita kalau sudah dewasa itu semua ibadah kita kerjakan, ya nak ya? Iya, Bu. Iya, semua ibadah kita kerjakan supaya menjadi ladang pahala buat kita. Kita petik pahalanya nanti di akhirat.
Apalagi siapa lagi pertanyaan? Apalagi pertanyaannya? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Kita berdoa ke Iya, tidak ada Midi. Materinya sudah dipaham semua? Apakah sudah siap untuk menyambut usia balik? Tidak ada lagi yang takut masalah usia balik? Masih ada yang was-was? Nah, tidak ada lagi yang was. Semua sudah pingin dewasa sekarang? Oh, bagus sekali. Kenapa sekarang sudah pingin sekali ingin memasuki usia dewasa? Supaya cepat-cepat dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Iya, anak-anakku sekalian, jadi kesimpulannya adalah usia balik itu adalah usia yang kita tunggu-tunggu. Kenapa kita tunggu-tunggu itu usia balik? Karena kita akan mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan di masa usia balik, seperti sholat, menutup aurat, menuntut ilmu. Ya, itu. Jadi kesimpulannya pada materi pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu bila mana kita sudah mimpi basah, bila mana kita sudah haid, bila mana sudah ada tumbuh jakun, bila mana sudah ada tumbuh jenggot, bila mana sudah ada tumbuh payudara, maka wajib hukumnya kita menutup aurat, wajib hukumnya kita mendirikan sholat 5 waktu, wajib hukumnya kita belajar menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, maka marilah kita menutup materi kita pada siang hari ini dengan cara mengajak teman-teman kita membaca basmalah. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, baiklah kita menutup materi pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah minggu depan kita berjumpa kembali dengan materi pendidikan agama Islam selanjutnya. Wabillahi taufik wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.